Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas rahmat petunjuk yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita diberikan kekuatan oleh Allah sama-sama hadir di tempat ini dengan satu tujuan dan satu niat kita, yaitu melaksanakan ibadah solat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah solat kita, ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah, sehingga kita semua ini termasuk golongan orang-orang yang dikatakan dalam Al-Quran la'allakum tattaqun, golongan orang-orang yang bertakwa. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi naik di atas mimbar untuk memberikan suatu khutbah. Naik anak tangga pertama, Nabi itu mengucapkan amin. Di anak tangga yang kedua, Nabi itu mengucapkan amin. Dan di anak tangga yang ketiga, Nabi itu mengucapkan amin. Lalu Mu'adz bin Jabal bertanya, "Ya Rasul, ketika Tuhan naik di atas mimbar, lalu Tuhan mengucapkan amin sampai 3 kali, apa hikmahnya itu ya Rasul?" Lalu Rasul itu berikan jawaban, "Tadi barusan datang malaikat Jibril kepada saya. Dia mau berdoa, lalu dia minta saya yang mengaminkan. Jibril makhluk ciptaan Allah yang tidak punya dosa, lalu ditambah dengan kedudukan kita yang hatinya bersih dan tidak punya dosa, maka apakah mungkin permohonan itu tidak dikabulkan oleh Allah?" Apa isi doa yang pertama malaikat Jibril? "Ya Allah, jangan engkau terima puasa hambamu ketika hambamu itu datang bulan suci Ramadan, lalu dia tidak pernah minta ampun kepada Allah, lalu dia tidak pernah melakukan puasa di karenanya." Lalu Nabi mengucapkan amin. Ramadan itu para hadirin merupakan bulan rahmat, bulan maghfirah ampunan, dan bulan yang penuh dengan kegembiraan. Bergembira saja itu dengan datangnya bulan suci Ramadan itu. Haramallahu jasadahu ala nira, maka diharamkan jasanya itu, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksaan api neraka. Sebab kenapa para hadirin? Karena Ramadan itu datang kepada kita semua ini membawa beberapa kebaikan buat kita, yang tentunya kalau kita laksanakan, nilai pahalanya itu berlipat ganda di hadapan Allah. Lalu apa saja kebaikan dibawa oleh Ramadan? Yang pertama, puasa itu sendiri. Kata Rasul, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan iman, maka Allah itu akan mengampuni daripada segala dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosa yang telah lewat Allah itu akan mengampuninya. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Kullu amali bani Adam lau illa shaum, fa innahu li wa ana ajazibi." Semua amal anak cucu Adam itu untuk dirinya. Salat untuk diri kita, bacaan Al-Quran untuk diri kita, sedekah untuk diri kita, zikir untuk diri kita, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajazibi, sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Aku sendirilah yang memberikan pahala. Allah sendiri yang memberikan suatu pahala.
Sedangkan ibadah-ibadah yang lain tentunya adalah dengan perantaraan yang namanya malaikat. Makanya kita harus jaga puasa kita. Jaga puasa kita dari segala yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa kan semua orang sudah tahu. Tetapi membatalkan pahala puasa, apa saja itu? Yang pertama adalah berdusta ataupun berbohong. Bohong itu termasuk dosa kecil. Tapi kalau kita sering-sering berkata dusta akan menjadi banyak yang namanya dosa kita. Makanya kata Rasul, "Malam yadang qaula dzuri wal amali bi falaysa lillah." Barang siapa yang tidak bisa tinggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, maka Allah itu tidak butuh yang namanya puasanya. Maka orang itu tidak butuh yang namanya, Allah itu tidak butuh puasa orang semacam itu. Mohon maaf para hadirin, apalagi di bulan suci Ramadan semacam ini, banyak sekali orang yang datang di rumah kita minta sumbangan. Lalu apa hubungan dengan bohong ataupun berdusta? Orang itu beri salam, "Assalamualaikum," dia jawab "Waalaikumsalam." Langsung dia berkata tidak ada tuan rumah, padahal dia sendiri tuan rumah. Lebih baik berkata terus terang saja para hadirin. Kalau datang orang minta, sabar ke dulu di, besok baru datang. Datang lagi besok, sabar ke lagi di, besok lagi baru datang. Ini orang kecewa juga, kapan dosanya? Mohon maaf para hadirin, biasanya orang suka dusta juga para hadirin, mohon maaf orang yang ada utangnya. Tapi alhamdulillah yang hadir di sini tidak ada yang punya utang. Alhamdulillah, yang ada cuma cicilan di. Satu anekdot, kadang-kadang itu orang punya utang itu, mohon maaf, kadang-kadang itu mengajak anaknya untuk berbohong. Nah, sebentar, kalau datang ibu ini nagih utang sama mama, kasih tahu mama tidak ada di rumah, tapi mama mau sembunyi dulu dalam kamar. Namanya anak yang masih polos, dia berkata sesuai dengan perkataan orang tuanya. Datang itu ibu beri salam, "Assalamualaikum," dijawab oleh anaknya, "Waalaikumsalam." Ditanya, "Ada mama mana?" Tidak ada ke bu, tapi tadi dia pesan sama saya, kalau datang di ibu nagih utang sama mama, aku kasih tahu mama tidak ada di rumah, tapi mama mau sembunyi dulu dalam kamar. Berarti ada mamamu ada dalam kamar, terbongkar saja. Bagaimana puasanya tidak batal, tapi nilai pahalanya yang tidak ada. Makanya kata Rasul, begitu banyak orang melaksanakan ibadah puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa, melainkan hanya rasa lapar. Ini yang kita tidak inginkan para hadirin. Lalu yang kedua yang bisa membatalkan pahala puasa, apa itu? Ghibah. Apa itu ghibah? Suka menceritain daripada kejelekan orang lain. Pak Bu, yang suka ghibah itu laki-laki atau perempuan? Ada yang berkata laki-laki, ada juga yang menyatakan perempuan. Tapi Nabi itu pernah tengok dalam neraka. Mohon maaf para hadirin, banyak sekali laki-laki dalam neraka, banyak sekali laki-laki dalam neraka, tapi jauh lebih banyak perempuan. Lalu ditanya, "Ya Rasul, apakah dia tidak sholat?" "Oh rajin, di samping fardu sunat." "Apakah tidak puasa?" "Oh luar biasa, di samping puasa Ramadan puasa sunat." "Tidak pernah bersedekah?" "Oh hampir setiap hari Jumat." Lalu apa kurangnya Rasul? Cuman satu katanya itu, mulutnya. Kalau sudah ngumpul 5 orang, 6 orang, mulai negara tetangga yang dibahas. Sudah lewat teman 1 orang, tangan ikut main, bibir ikut main. Kadang-kadang itu meluncur itu bibirnya. Makanya itu Bu, kalau ada teman ibu-ibu begitu model bibirnya, cepat-cepatlah berdoa kepada Allah. "Ya Allah, kembalikan bibir temanku ke tempatnya semula." Berbanyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ghibah juga itu para hadirin, itu bisa mendapatkan siksaan kubur. Itu bisa mendapatkan siksaan kubur. Nabi itu pernah melewati kuburan tua. Orang tadi naik oleh Nabi itu langsung berhenti. Ditanya, "Ya Rasul, kenapa berhenti?" Kalian tidak tahu? Tidak. Kalian tidak dengar? Tidak. Kedua kubur ini sementara disiksa. Apa penyebabnya Rasul? Dia tidak melakukan dosa besar. Cuman yang satu itu tidak pandai menjaga mulutnya, artinya ghibah, suka menceritain kejelekan orang lain. Lalu yang satu itu sementara dia melakukan ibadah sholat, lalu keluar sisa kencinnya,
Tidak membatalkan sholatnya, itulah sebabnya. Contoh misalnya Pak ya, misalnya kita bangun, ingin melakukan ibadah sholat subuh, yakin dan percaya, pasti kita buang air kecil dulu. Setelah itu kita ambil air wudhu, lalu kita sholat. Kadang-kadang masih ada sisanya netes keluar, kita tidak rasakan, kita rasakan keluar, lalu tidak batalkan sholat kita. Itu bisa mendapatkan yang namanya siksaan kubur. Di hadis lain menjelaskan itu orang yang suka kencing berdiri, tapi hadis ini diselidiki oleh beberapa ulama, itu hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Tidak apa-apalah saya sampaikan. Karena Rasul itu, para hadirin mohon maaf, tidak pernah itu kencing berdiri. Kalau Nabi itu kencing itu jongkok, kasih naik kaki kanannya, lalu kasih turun kaki kirinya. Itu Nabi kalau kencing. Tidak pernah kencing berdiri. Tapi sekarang kan kalau kita itu pakai celana, tidak mungkin kencing duduk kan, pasti kencing berdiri. Tapi kalau di rumah, kalau pakai sarung, jangan itu kencing berdiri, duduk. Itu etikanya daripada Rasul. Hanya para hadirin, makanya itu saya itu kalau saya pergi di kampung, misalnya ke kampung istriku di Bulukumba, kalau naik mobil sewa itu, kalau ada sopir mobil itu berhenti di luar perkampungan, saya tanya itu, mau gimana Pak? Saya mau buang air kecil dulu. Bawa air Pak, ini air. Kadang-kadang ada sopir mobil itu Pak, tapi tidak semuanya. Tapi kadang-kadang ada sopir mobil itu berkata begini, banyak di daun-daun di sana. Mau di apa itu daun-daun? Tidak berfungsi itu daun-daun ketika ada yang namanya air. Makanya itu Nabi, para hadirin, mengambil kelopak korma yang masih hijau, disimpan di atas kubur itu, ditanya, ya Rasul, kenapa disimpan kelopak korma itu ya Rasul? Mudah-mudahan kedua kubur ini diberikan keringan siksanya selama kelopak korma ini, berarti sisaan kubur itu ada. Lalu yang ketiga, para yang membatalkan pahala puasa apa itu? Iri ataupun dengki. Iri itu selalu ada dalam diri pribadi kita. Kadang-kadang itu mohon maaf, kadang-kadang itu kalau kita hidup itu bertetangga, bahkan sesama pengurus masjid saja itu luar biasa. Kadang-kadang ada yang saling tidak suka. Ternyata Nabi itu tidak pernah rasa iri, itu tidak pernah dengki itu. Kan itu menggugurkan daripada kewajiban kita, sholat kita, puasa kita. Makanya Nabi itu kan, kenapa tidak ada rasa iri dengki? Karena memang Nabi itu pernah dibedah. Kalau istilah bahasa sekarang, dioperasi. Pada saat itu Nabi dibawa oleh dua orang malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Malaikat Jibril itu dia bawa semacam pula yang berisikan emas. Dibedah dibelah perutnya untuk mengeluarkan sifat-sifat iri, dengki, sombong, takabur, angkuh, itu semua dikasih keluar, lalu dimasukkan yang namanya iman. Makanya Nabi itu, para hadirin, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dendam. Makanya itu ide itu akan menghancurkan dari ibadah kita. Makanya kata Rasul, inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu alla wahyal qalbi. Di dalam tubuh manusia itu ada sekerat daging. Jikalau daging itu baik, dari seluruh amal ibadahnya akan menjadi baik. Jikalau daging itu jelek, maka dari seluruh amal ibadahnya akan menjadi jelek. Alla wahyal qalbi. Ketahuilah bahwa itu adalah hati kita. Itu adalah hati kita. Lalu yang kedua, para hadirin, doa Nabi, doanya malaikat Jibril diaminkan oleh Nabi. Ya Allah, jangan engkau terima puasa hambamu ketika hambamu itu adalah mendengar nama Nabi yang disebutkan, lalu dia tidak mau berselawat kepada Nabi. Makanya Pak, kalau khatib itu mengucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak berhak mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Orang yang mencintai sesuatu pasti lebih banyak menyebut apa yang dia cinta. Cinta kepada Allah, jelas kita lebih banyak menyebut Allah. Cara bagaimana? Banyak berzikir kepadanya. Cinta kepada Rasul, jelas lebih banyak menyebut nama Nabi. Bagaimana caranya? Berselawat kepada Nabi. Allah dan malaikat itu berselawat kepada Nabi, apalagi kita ini selaku umatnya. Hadirin,
Kita sementara duduk karena cinta kepada Nabi kita selalu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sementara duduk baca selawat di atas kendaraan. Kadang-kadang itu saya kalau sementara nyetir itu selalu baca itu. Maka malahan menyanyikan itu selawat itu. Apalagi kalau hari Jumat para hadirin. Malahan itu menurut Syekh Ali Jabir almarhum ulama kita, itu kalau hari Jumat itu katanya itu tidak apa-apalah kita kurangi zikir hari Jumat itu, diutamakan yang namanya baca perbanyak yang namanya selawat. Lalu yang terakhir para hadirin, doanya malaikat Jibril itu pada saat dia naik anak tangga yang ketiga, ya Allah, jangan engkau terima puasa hambamu ketika hambamu itu dia orang itu adalah orang yang berlaku dosa kepada orang tuanya. Maka Nabi itu mengucapkan amin. Orang yang pertama kali dihargai, dihormati sesudah Allah itulah orang tua kita. Malahan para hadirin, kalau kita itu sebelum kita memberikan sedekah sama orang lain, orang tua dulu kita harus berikan sedekah. Ya. Berikan dia dulu, sejahterakan dulu dia. Tapi kadang-kadang orang sekarang biarin orang lain dulu. Lalu bagaimana kalau orang tua kita itu berada? Orang tua kita itu mampu, tetap kita berikan. Sebab kenapa para hadirin? Apa yang dimiliki dengan apa yang dikasih oleh itu tidak sama. Pasti orang tua kita akan berkata, pasti orang kita akan bahagia dengan berkata, ya Allah, anakku itu tahu ya Allah bahwa hidup adalah mapan. Saya ini cukup ya Allah. Tapi tetap dia berikan kepada saya. Sebab kenapa? Karena dia mau mengabdi kepada saya. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tampakkan rezekinya. Pak, Bu, kita berhasil para hadirin. Kita menjadi orang kaya mungkin. Itu semua disebabkan karena doa kedua orang tua kita. Itu semua disebabkan doa orang tua kita. Maka itu Allah menjelaskan itu, yas'alunaka ma yunfiqu. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang kamu nafkahkan. Qul ma anfaqtu min khairin. Katakanlah, apa saja kamu nafkahkan, hendaklah kamu berikan. Pertama, falil walidaini, tentu adalah kepada kedua orang tua kita. Tentu adalah kepada orang tua kita. Seperti yang saya bilang tadi para hadirin, malahan kalau kita bersedekah saja itu para hadirin, kalau orang tua kita sudah ada, niatkan pala ini saya beri kamu sedekah, doakan orang tua saya kirimkan, bacakan surah Al-Fatihah. Dan juga niatkan dalam hati kita, ya Allah, saya niatkan sedekah ini ya Allah untuk kedua orang tua saya. Maka anak semacam itu insya Allah itu akan sukses hidupnya. Baik itu ini lebih di akhirat kelak nanti. Oleh sebab itu para hadirin, selagi kita masih diberikan kekuatan, kesehatan pada saat bulan suci Ramadan ini, pergunakan kesempatan, perbaikilah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari kalau bisa selesai melakukan ibadah sholat subuh semacam ini, kalau ada waktu ambil Al-Quran, kita baca Al-Quran. Selesai kita baca Al-Quran sebentar, kalau sudah masuk waktu sholat duha, kita laksanakan yang namanya sholat duha, biar 2 rakaat saja. Ternyata para hadirin 2 rakaat saja itu laksanakan sholat duha itu, Masya Allah, hikmahnya apa itu, dijauhkan dari sifat lupa itu. 4 rakaat ikhlas beribadah, 6 rakaat selama 1 hari orang itu tidak akan melakukan suatu perbuatan dosa. Dalam rakaat insya Allah orang itu termasuk orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya orang yang melakukan ibadah sholat duha. Makanya pada saat bulan suci Ramadan ini, perbanyaklah melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon dimaafkan. Usiku wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.